Di laut memang kalau kita bilang laut itu adalah tempat yang liar, terbuka, bebas, sehingga penegakan hukumnya harus jelas. Khusus di laut itu sudah ada diatur oleh UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Di situ ada istilahnya innocent passage atau pelayaran damai. Di situ diatur bahwa kapal yang berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan itu tidak boleh diganggu di jalan. Ketika dia berangkat dari pelabuhan A sampai pelabuhan B, dia hanya boleh diperiksa ketika ada di pelabuhan. Tetapi dalam pelayaran ini tidak boleh diganggu sampai di pelabuhan tujuan. Nanti di pelabuhan tujuan baru dia diperiksa. Di pelabuhan yang berangkatan diperiksa. Selama di pelayaran dia diawasi oleh namanya, kalau bahasa Indonesia itu KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Itu diatur dalam Undang-Undang 17. Tetapi kalau di dunia, IMO, International Maritime Organization, mengatur semua kapal-kapal yang berlayar ini diawasi oleh yang namanya Coast Guard. Itu sudah tuntutan IMO. Yang perlu diingat apa? Bahwa kapal yang berlayar itu adalah sebuah negara. Ini yang harus diingat. Jangan kita hanya melihat kapal di laut itu adalah kapal-kapal nelayan, kapal Indonesia. Tapi kapal di laut ada, kalau kita bicara poros maritim dunia, kapal dari negara lain. Nah, kapal yang berbendera negara itu adalah sebuah negara. Nah, karena sebuah negara, tidak sembarang petugas yang bisa naik di kapal. Ketika saya menjadi aspam, itu ada pernah menemukan kasus. Kapal yang kandas, sebuah kapal asing, tanker kandas di sekitar Tanjung Pinang sana. Ketika Angkatan Laut mau naik, itu ditolak. Oh, you are Navy, katanya. Kita tidak menerima Navy. Tapi ketika KPLP naik, ya ini Coast Guard. Dia baru diterima. Nah, ini kita Indonesia harus mengikuti ini. Karena ini apa? Ini adalah aturan dunia. Kalau kita memaksakan petugas lain yang naik, maka ini akan terjadi counterproduktif. Bisa saja dia ditolak. Kalau kita memaksa, kapal ini akan protes. Atau yang paling parah, mereka tidak akan masuk ke Indonesia. Karena tidak jelas, kita diganggu di jalan. Kita harus ingat bahwa kapal-kapal niaga ini sangat rigid terhadap waktu. Dia tidak hanya mampir di Jakarta mungkin, apa Surabaya. Tetapi ada pelabuhan-pelabuhan selanjutnya yang sudah ada jadwalnya secara tepat, rigid. Ada lagi muatan-muatan yang harus tepat sampai. Kalau ini nanti terlambat, maka dia bisa kena komplain. Dia akan mengalami kerugian. Nah, untuk itulah maka penegakan hukum di laut ini harus jelas. Jangan sampai kita membuat hal-hal yang justru merugikan. Nah, untuk penegakan hukum di laut ini, Indonesia justru membuat ada yang namanya Bakamla. Nah, padahal Bakamla ini tidak dikenal di dunia. IMO ini mensyaratkan membuat Coast Guard. Nah, Coast Guard ini menurut IMO itu harus di bawah Minister of Transportation. Nah, di Indonesia sudah ada namanya KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, yang kalau di bahasa Inggrisnya namanya Coast Guard. Itu sudah ada di bawah Menteri Perhubungan. Ini sudah comply atau sudah sesuai dengan tuntutan IMO. Tetapi ketika Indonesia membuat Bakamla, ini jadi masalah baru. Karena Bakamla ini tidak berada di bawah Menteri of Transportation. Terus ini apa lagi ini? Nah, dengan adanya barang baru ini pasti akan membuat kapal-kapal luar negeri ini akan menjadi gamang masuk ke Indonesia. Karena dia akan merasa terganggu. Ini siapa lagi ini? Itu dengan adanya Bakamla yang baru. Padahal undang-undang kita sudah jelas. Undang-undang 17 itu mengharuskan pemerintah membentuk KPLP atau Coast Guard bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan. Itu sudah ada, tapi sampai hari ini yang namanya KPLP itu tidak dibentuk, malah membentuk Bakamla yang bukan merupakan tuntutan dari IMO. Nah, kalau seperti ini, ya bagaimana poros maritim dunia bisa tercapai? Sudah sangat mungkin, jangan lupa, ini kapal niaga yang tidak bisa diperintah oleh
pemerintah betul-betul sangat tergantung kepada perusahaan swasta. Nah, si perusahaan ini sangat tergantung kepada untung rugi. Lah, kalau gara-gara penegakan hukum menurut kita benar, tapi menurut dunia itu keliru, ya sudah pasti ujung-ujungnya ya sudah tinggalkan Indonesia. Nggak usah masuk perairan Indonesia. Dengan demikian akan gagal semua program pemerintah tentang poros maritim dunia ini. Hanya gara-gara kita ingin membangun penegakan hukum menurut kita. Padahal penegakan hukum ini tidak harus hanya menurut Indonesia. Kalau kita menuju dunia juga harus menurut dunia. Nah, khusus angkutan laut pelayaran ini di dunia diatur oleh IMO. Jadi ada standar-standar IMO yang harus dipenuhi. Sebagai contoh misalkan salah satunya adalah pelabuhan. Pelabuhan itu harus memenuhi yang namanya ISPS Code, International Ship and Port Security Code. Saya dulu pernah menjadi salah satu orang yang menandatangani bahwa pelabuhan itu sudah memenuhi syarat atau tidak. Kalau pelabuhan itu tidak memenuhi syarat, maka jangan harap kapal-kapal itu masuk. Nah, salah satu persyaratan itu adalah penegakan hukum itu tadi. Kalau penegakan hukum ini tidak jelas, tidak dikenal, tidak sesuai dengan IMO, maka ini menjadi alasan bagi mereka untuk tidak masuk ke Indonesia. Sehingga bagi pemerintah Indonesia ini harus menjadi perhatian bahwa ketika kita membuat penegakan hukum, karena ini sangat penting, ikutilah persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh IMO. Kalau kita tidak mengikuti itu, ya sudah, mimpi jadi poros maritim dunia itu lupakan. Tidak usah diingat-ingat lagi. Dan jangan lupa Indonesia pernah menjadi poros maritim dunia zaman dulu. Bisa kita lihat di Borobudur itu ada 10 gambar kapal. Itu menunjukkan bahwa dulu kita bisa keliling menguasai dunia. Nah, sekarang untuk mengembalikan itu, mari kita penuhi apa persyaratan yang dituntut oleh dunia supaya kejayaan masa lalu itu bisa kembali. Dan saya yakin bisa kembali sepanjang persyaratan itu dipenuhi. Kalau persyaratan itu tidak dipenuhi, lupakan.